Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Ansari Muhajir dari Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas review dari mata kuliah Kalkulus Vektor sebelum UTS, yakni membahas diferensiasi vektor, ya, yang di dalamnya mencangkup pembahasan mengenai gradient, divergence, dan curl. Nah, sebelum kita membahas ketiga hal tersebut, kita akan membahas konsep dasar dari vektor. Nah, di dunia ini terdapat dua besaran umum, yakni skalar dan vektor. Contoh dari skalar adalah massa, panjang, waktu, temperatur, volume, kelajuan, dan energi. Sedangkan contoh dari vektor ada gaya, ada momentum, ada torsi, ada kecepatan, dan akselerasi. Nah, perbedaan dari skalar dan vektor adalah skalar merupakan suatu besaran yang hanya memiliki besaran. Jadi, massa hanya memiliki besaran, panjang hanya memiliki besaran panjang, waktu hanya memiliki besaran waktu, kelajuan hanya memiliki hanya memiliki besaran kelajuan, dan energi hanya memiliki satuan energi. Sedangkan vektor bisa dijelaskan di slide selanjutnya. Vektor merupakan sesuatu yang memiliki suatu besaran dan arah. Nah, dalam slide sebelumnya, contoh dari sebuah vektor adalah gaya, momentum, torsi, kecepatan, dan akselerasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang pertama adalah vektor unit atau unit vector. Vektor unit merupakan vektor yang memiliki panjang sebesar 1 dan kadang bisa disebut juga sebagai vektor arah. Nah, jika sebuah vektor diekspresikan atau ditampilkan sebagai berikut, vektor f sama dengan AI plus BJ, maka panjang dari vektor tersebut adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan vektor unitnya merupakan hasil pembagian antara vektor f dengan panjang dari vektor f tersebut. Nah, kita latihan soal dulu. Contoh dari unit vektor tadi. Nah, sebuah vektor dapat ditampilkan sebagai berikut. Vektor f sama dengan 4i plus 3j. Maka untuk mencari panjang dari vektor dan vektor unit tersebut adalah sebagai berikut. Mudah sekali, panjang vektornya tinggal dihitung menggunakan rumus yang tadi, sehingga akar 4 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat sama dengan akar 25 atau akar 5 kuadrat, hasilnya adalah 5. Sedangkan vektor unitnya merupakan hasil pembagian antara vektor dan panjang vektornya, sehingga didapatkan hasilnya adalah 4/5i ditambah 3/5j. Nah, pengoperasian vektor, dalam pengoperasian vektor ada penambahan vektor dan pengurangan vektor. Bisa dilihat jika kita misalkan ada sebuah vektor u dan vektor v yang memiliki yang vektornya merupakan sebagai berikut. Vektor u sama dengan AI plus BJ dan vektor v merupakan MI plus NJ. Maka penambahan vektor merupakan hasil penambahan antara A dan M, sedangkan yang J merupakan hasil penambahan antara B dan N. Dan hal yang sama berlaku pada pengurangan vektor, yakni A dikurang MI ditambah B dikurang NJ. Cukup mudah. Sekarang kita akan membahas mengenai perkalian vektor. Jadi perkalian vektor ada dua, seperti yang sudah dibahas waktu SMA. Yang pertama adalah dot product atau perkalian titik. Nah, jika kita misalkan ada dua buah vektor u dan v, maka dot product dari kedua vektor tersebut adalah sebagai berikut. Bisa dilihat vektor u titik vektor v sama dengan panjang dari vektor u dikali panjang vektor v cos theta, dengan theta adalah sudut di antara kedua vektor tersebut.
Nah, bisa digambarkan sebagai berikut, gambar di sini. Sedangkan cara kedua untuk menghitung dot product adalah sebagai berikut. Jika kita anggap bahwa vektor U merupakan U1I ditambah U2J dan vektor V merupakan V1I ditambah V2J, maka vektor U titik vektor V sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 dikali V2. Nah, yang kedua adalah cross product atau perkalian silang. Nah, perkalian silang ini dapat diekspresikan dalam ruang 3 dimensi. Jika kita memisalkan ada sebuah vektor U dan vektor V sebagai berikut, maka cross product dari kedua buah vektor tersebut adalah sebagai berikut. Vektor U silang vektor V sama dengan BR dikurang CQI dikurang AR CPJ ditambah AQ min BPK. Ini BR dikurang CQ, ini untuk mencari determinan dari bagian yang bagian I, dan kemudian AR dikurang CP untuk mencari bagian J. Sedangkan untuk yang K itu AQ dikurang BP, dicari determinan dari matriks 2x2-nya. Nah, sekarang kita masuk ke topik pembahasan kita. Apa itu kalkulus vektor? Kalkulus vektor merupakan suatu pengaplikasian vektor pada bidang kalkulus, yakni turunan dan integral dari suatu medan vektor yang biasanya dipakai dalam ruang 3 dimensi. Nah, namun pada materi sebelum UTS yang dibahas hanya differentiation atau turunan. Oleh karena itu saya hanya akan membahas turunan vektor. Nah, turunan vektor bisa dipelajari sebagai berikut. Jika kita memisalkan ada sebuah vektor f sebagai berikut, maka kita dapat menganggap bahwa limit t mendekati c dari vektor f itu sama dengan limit t mendekati c dari limit a t saat t mendekati c di i ditambah limit bt saat t mendekati c. Nah, oleh karena itu turunan dari vektor f dapat diekspresikan dalam persamaan berikut. Sama seperti pengaplikasian turunan pada bidang skalar. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua. Maksud saya pada latihan kedua. Kita anggap ada sebuah vektor R sebagai berikut. Nah, 2T plus 3 pangkat 2I dikurang E pangkat 2T J. Yang ditanyakan oleh soal tersebut adalah tentukan atau cari turunan dari vektor R dan turunan kedua dari vektor RT. Sangat mudah. Caranya adalah tinggal menurunkan saja persamaan vektor di atas. 2T plus 3 pangkat 2 bisa diturunkan 2-nya terlebih dahulu, lalu diturunkan 2 yang ada di dalam kurung ini. Kemudian E pangkat 2T ini 2-nya diturunkan sehingga menjadi persamaan berikut. Hasilnya adalah 8T plus 12I dikurang 2E pangkat 2T J. Sedangkan turunan keduanya merupakan turunan dari turunan pertamanya, yakni 8I min 4E pangkat 2T J. Nah, salah satu pengaplikasian dari turunan vektor adalah kita dapat menghitung gerak sepanjang kurva. Kita misalkan lagi ada vektor R sebagai berikut. Vektor R sama dengan FTI ditambah GTJ. Jika vektor R bergerak dalam lintasan tersebut dengan selang waktu H, maka posisi terbaru dari vektor tersebut adalah RT plus H yang digambarkan dalam gambar berikut.
bisa dilihat pada vektor RT dia bergerak membentuk sebuah kurva dan posisi akhirnya berada pada vektor yang dinamakan vektor RT plus H. Nah, saat ini sekarang kita akan membahas mengenai kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat dari vektor R dapat diekspresikan dalam persamaan berikut. Ya, merupakan turunan dari vektor R tersebut. Sehingga kita mendapatkan kecepatannya. Turunan ini diturunkan terhadap T, sehingga kita mendapatkan kecepatan dari vektor tersebut. Nah, jika vektor R ini kita misalkan menjadi sebuah persamaan yang kita bahas sebelumnya, yang ini, maka vektor tadi dapat kita ekspresikan menjadi dft per dt ditambah dgt per dt. Nah, maka akselerasinya tinggal diturunkan lagi menjadi d kuadrat ft per dt kuadrat i ditambah d kuadrat t per dt kuadrat c. Nah, sekarang kita ke latihan ketiga. Contoh soalnya, ada sebuah elektron, kita anggap sebagai elektron P, bergerak sepanjang lingkaran yang memiliki titik pusat 0,0 dan radius R. Elektron ini bergerak dengan kecepatan radial omega dari titik R,0. Maka temukanlah kecepatan dan akselerasi dari atau percepatan dari elektron tersebut. Nah, elektron tersebut dapat kita ekspresikan sebagai vektor RT sama dengan XTI ditambah YTJ. Vektor ini merepresentasikan ruang diagram Kartesian. Nah, untuk lingkaran dengan radius sepanjang R, maka X dapat kita substitusikan menjadi R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Nah, jika kecepatan radialnya omega, maka theta sama dengan omega dikali dengan T. Maka dari itu, X dapat kita definisikan ulang menjadi R cos omega T dan Y sama dengan R sin omega T. Maka vektor posisinya dapat kita ekspresikan sebagai berikut. Vektor RT sama dengan R cos omega TI ditambah R sin omega TJ. Nah, karena kita sudah menemukan vektor dari RT, maka kita dapat menurunkan vektor tersebut sebanyak 1 kali untuk menentukan kecepatannya, dan kita dapat menurunkan sebanyak 2 kali untuk menentukan percepatannya. Nah, kecepatan dari elektron tersebut tinggal diturunkan saja terhadap T, yakni min omega R sin omega TI ditambah omega R cos omega TJ, dan akselerasinya tinggal diturunkan kembali dan hasilnya menjadi min omega kuadrat R vektor RT. Nah, sekarang kita masuk ke gradien atau grad. Nah, grad ini merupakan sebuah fungsi. Jika kita mau misalkan fungsi f sebagai sebuah fungsi dengan 2 peubah, maka gradien dari f pada titik px, y merupakan persamaan sebagai berikut. Sedangkan jika kita memisalkan g sebagai fungsi dengan 3 peubah, maka gradien dari g saat berada pada titik px, y adalah sebagai berikut. Nah, kita latihan dulu. Yang pertama adalah temukan gradien dari fx, y sama dengan x e pangkat y plus x kuadrat y pada titik 2,0. Cukup mudah. Pertama-tama kita dapat mengekspresikan grad f tersebut dalam persamaan berikut. Dan yang kedua, kita dapat menghitung turunan dari masing-masing
turunan dari persamaan tersebut dengan menggunakan X dan Y. Yang pertama kita dapat menurunkan fungsi dari fxy ini terhadap X, maka E pangkat Y plus 2xy. Nah, karena fungsi f ini diturunkan terhadap x, maka x yang di sini hilang menjadi 1, jadi 1 e pangkat y. Dan 2xy diturunkan terhadap x, maka adalah 2y. Namun karena 2y y-nya tidak diturunkan, maka dapat dianggap sebagai 0, dan e pangkat 0 sama dengan 1, maka turunan dari fungsi ini terhadap x sama dengan 1. Sedangkan apabila kita menurunkan fungsi tersebut terhadap y, maka kita mendapatkan hasil sebagai berikut: x e pangkat y ditambah x kuadrat. Nah, bisa dihitung sendiri nanti, sehingga hasilnya menjadi 6. Sehingga jika kita mengekspresikannya dalam bentuk grad, maka grad f pada titik 2,0 sama dengan 1i plus 6j. Nah, sekarang kita masuk ke divergence atau div. Nah, divergensi ini merupakan dalam vektor kalkulus, divergensi merupakan sebuah vektor, sebuah operasi vektor yang beroperasi pada medan vektor yang memproduksi sebuah persamaan skalar. Nah, bisa dilihat ini merupakan merupakan skema yang akan didapat jika kita mengoperasikan suatu persamaan dengan div atau divergence. Nah, cara menggunakan div adalah sebagai berikut. Jika kita memisalkan sebuah vektor v sebagai berikut, v sama dengan V1i plus V2j plus V3k, maka divergence dari vektor tersebut merupakan Laplacian, atau ini namanya del dikali titik dengan persamaan berikut, sehingga kita mendapatkan persamaan berikut ini. Nah, persamaan ini merupakan persamaan skalar. Nah, jika sebuah div bertemu dengan sebuah grad f, maka div dikali titik dengan grad f akan menghasilkan persamaan berikut. Nah, kita ambil contoh soal lagi. Misalkan ada sebuah medan vektor v sebagai berikut. Ya, bisa dibaca sendiri. Cari div dari vektor v tersebut. Nah, kita dapat mencarinya dengan cara menurunkan V1 yang ini terhadap x, ditambah V2 terhadap y, dan V3 terhadap z, sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya yakni 2x, karena x kuadrat plus y kuadrat diturunkan menjadi 2x, dan y nya ini kita anggap hilang, dan y kuadrat plus z kuadrat jika diturunkan terhadap y maka akan menjadi 2y, dan x kuadrat ditambah z kuadrat jika diturunkan terhadap z maka akan menjadi 2z. Nah, sekarang kita akan membahas tentang curl. Curl dalam kalkulus vektor merupakan sebuah operasi yang mendeskripsikan sebuah lingkaran infinitesimal dalam sebuah medan vektor di dalam ruang 3 dimensi. Bisa dilihat memvisualisasikannya sebagai berikut. Kita dapat memvisualisasikan curl pada sebuah bidang sebagai berikut. Nah, untuk mencari curl, kita anggap lagi sebuah vektor yang sama dengan vektor div tadi, vektor sebagai ini. Maka curl v-nya adalah sebagai berikut.
dan kita tinggal mencari curl dari V-nya. Cukup mudah. Caranya adalah tinggal mencari, misalnya ini kita V3 V V3 atau VZ ya. VZ dibagi dengan maksud saya ini VZ ya, bukan. Ini V3 maksud saya. V3 ini dibagi dengan do per do y dikurang V2 ini do V2 V2 dibagi dengan do per do Z. Maksud saya dikali ya, berarti jadi hasilnya seperti ini. Dan hal yang sama juga berlaku pada plan J dan plan K. Jika ada sebuah gradian f, maka curl grad f-nya akan sama dengan 0. Nah, kita latihan soal lagi. Jika kita memisalkan ada sebuah medan vektor V. Oh iya, saya belum membahas hasil dari perkalian curl. Hasil dari curl adalah vektor, sedangkan hasil dari divergensi atau div merupakan sebuah skalar. Tadi terlewat. Sekarang kita akan membahas soalnya. Kita misalkan ada sebuah medan vektor V sebagai berikut. Maka untuk mencari curl dari vektor V, kita agar lebih mudah, saya memisalkan ini x kuadrat plus y kuadrat menjadi p, y kuadrat plus z kuadrat menjadi q, dan r sama dengan x kuadrat plus z kuadrat. Nah, maka kita dapat menghitung curl V-nya sebagai berikut. Nah, ini merupakan hasil dari curl vektor V dari persamaan ini. Ya, sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata atau salah dalam penyampaian. Dapat dikoreksi di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.